Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran matematika. Pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu berbicara tentang trigonometri. Minggu-minggu sebelumnya, sebelum ada kita lebaran Idul Fitri, bahwa Bapak sudah menjelaskan mengenai perbandingan trigonometri pada sudut siku-siku atau pada segitiga siku-siku. Di situ kalian mempelajari tentang bahwa sinus itu adalah sisi depan per hipotenusa. Kemudian kosinus itu adalah sisi samping per hipotenusa. Kemudian dilanjutkan dengan tangan. Tangan itu sendiri adalah sisi depan per sisi samping. Itu yang kalian pelajari mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, pada pertemuan kita kali ini, materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama ini adalah sudut-sudut istimewa, kemudian yang kedua adalah sudut-sudut berelasi. Sudut-sudut istimewa ini adalah sebuah sudut atau sebuah ukuran sudut yang kita bisa menentukan nilainya tanpa menggunakan kalkulator. Ini sebetulnya bisa kalian buktikan. Untuk proses pembuktian, Bapak serahkan kepada kalian, silakan gunakan gadget kalian untuk mencari bagaimana penemuan nilai dari ukuran sudut-sudut istimewa. Nah, sudut-sudut istimewa di dalam trigonometri itu berapa aja sih sebetulnya? Di sini Bapak sudah menulis, ini merupakan sudut-sudut istimewa. Pertama adalah 0 derajat, yang kedua itu 30 derajat, yang ketiga itu 45 derajat, yang keempat 60 derajat, dan yang kelima adalah 90 derajat. Ini merupakan ukuran sudut-sudut istimewa. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara menentukan nilainya? Saya akan menjelaskan secara langsung saja tanpa harus dibuktikan. Jadi sekali lagi, untuk proses pembuktian silakan kalian gunakan gadget kalian untuk mencari informasi secara mandiri terkait dengan pembuktian berapa nilai dari ukuran sudut-sudut istimewa. Nah, cara menghafalnya cukup sederhana. Untuk cara membaca dari tabel ini, saya tidak libatkan tabel di sini, tapi saya langsung di sini saya tulis sin 0 derajat, sin 30 derajat, sin 45 derajat, sin 60 derajat, sin 90 derajat. Sin di sini adalah sinus, cos di sini adalah cosinus, tan di sini adalah tangan. Oke, berapa nilainya? Nah, cara sederhananya untuk menghafalnya, kita mulai dari setengah. Nah, setengah di sini, setengahnya setengah akar 0. Itu ya. Ini setengah akar 0. Nah, ke sini akarnya itu bertambah 1. Berarti ke sini menjadi setengah akar 1, ke sini menjadi setengah akar 2, ke sini menjadi setengah akar 3, dan ke sini menjadi setengah akar 4. Jadi cara menghafalnya cukup sederhana. Kalau untuk setengah ini ada selalu di sini setengah, 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 tapi yang membedakan adalah dari segi akarnya. Ini akar 0, ini akar 1, ini akar 2, ini akar 3, ini akar 4. Kemudian setelah kita memahami alur berpikirnya tentang nilai-nilai dari ukuran sudut istimewa, tinggal kita sederhanakan saja. Kita tahu kalau akar 0 itu adalah 0. Kalau 0 kali setengah itu berapa? Hasilnya 0. Berarti kita simpulkan di sini hasilnya adalah 0. Kemudian di sini kita punya akar 1. Akar 1 itu adalah 1. 1 dikali setengah hasilnya adalah setengah. Berarti kita dapatkan sin 30 derajat itu adalah setengah. Akar 2 apakah bisa disederhanakan? Tidak bisa. Sehingga kita tetapkan saja nilainya yaitu segini. Sin 45 derajat yaitu adalah setengah akar 2. Lanjut, akar 3 juga tidak bisa kita sederhanakan sehingga kita tetapkan sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Kemudian untuk akar 4 di sini kita bisa sederhanakan. Akar 4 itu adalah 2. 2 dikali setengah berapa itu hasilnya adalah 1. Sehingga kita dapatkan di sini sin 90 derajat itu adalah 1. Nah, ini adalah nilai
dari ukuran sudut istimewa untuk sinus. Jadi sekali lagi cara bacanya, sin 0 derajat itu 0, sin 30 derajat itu adalah setengah, sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2, sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3, sin 90 derajat itu adalah 1. Ingat kalau ini adalah ukuran sudut yang berupa derajat satuannya, kalau ini berupa nilai satuan gitu ya. 0, setengah, tidak derajatnya kalau ini hanya ini nilai dari masing-masing ukuran sudut-sudut istimewa. Sekarang kalau untuk kosinus kayak gimana? Nah, untuk kosinus itu adalah kebalikan dari sinus untuk nilai-nilainya. Kalau misalkan tadi sin 0 derajat, kemudian lanjut ke sini setengah, lanjut ke sini setengah akar 2, lanjut ke sini setengah akar 3 sampai ke 1. Nah, kalau untuk kosinus kita balik, sehingga sini 1 dari kanan ke kiri berarti ya. Ke sini setengah akar 3, ke sini setengah akar 2, ke sini setengah, ke sini 0. Sehingga kita dapatkan di sini nilainya cos 0 derajat itu adalah 1, cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3, cos 45 derajat itu adalah setengah akar 2, cos 60 derajat itu adalah setengah, dan cos 90 derajat adalah 0. Oke, kita sudah mendapatkan nilai dari ukuran sudut istimewa untuk sinus dan kosinus. Pertanyaannya sekarang, kalau untuk tangen seperti apa penilaiannya? Nah, untuk tangen kita tinggal gunakan sifat bahwa tangen itu adalah sinus dibagi kosinus. Sehingga kalau kita ingin mencari tan 0 derajat, berarti tinggal kita bagi sin 0 derajat dibagi cos 0 derajat. Atau sederhananya berarti 0 dibagi 1. Berarti kita dapatkan untuk tan 0 derajat yaitu 0 dibagi 1. 0 bagi 1 hasilnya adalah 0. Ya. Sekarang kalau untuk tan 30 derajat berarti kayak gimana, Pak? Berarti kita punya di sini setengah dibagi setengah akar 3. Nah, untuk setengah dibagi setengah akar 3, jawabannya bukan akar 3 karena akar 3-nya sendiri terletak di penyebut. Sehingga yang benar dari tan 30 derajat itu adalah 1 per akar 3. Atau bisa saya sederhanakan dengan konsep rasional menjadi 1 per 3 akar 3. Itu ya. Jadi kita dapatkan bahwa tan 30 derajat itu adalah 1 per 3 akar 3. Kemudian kita lanjutkan di sini, tan 45 derajat berarti setengah akar 2 dibagi setengah akar 2. Berapa hasilnya? 1. Kenapa 1? Karena pembilang dan penyebutnya sama, yaitu setengah akar 2, setengah akar 2. Kemudian untuk yang tan 60 derajat, kita lihat di sini setengah akar 3 dibagi setengah. Nah, kalau ini hasilnya adalah akar 3 karena tadi akar 3-nya itu terletak di pembilang. Kemudian yang terakhir, 1 bagi 0 apakah bisa? Oh, tidak bisa, Pak. Berarti kita tulis di sini tidak bisa didefinisikan atau undefined. Itu ya. Sehingga kita dapat nilai dari ukuran sudut istimewa sin 0 derajat 0, sin 30 derajat setengah, sin 45 derajat setengah akar 2, sin 60 derajat itu setengah akar 3, sin 90 derajat itu 1. Cos itu berarti kebalikan dari sinusnya. Dan untuk tan-nya seperti yang kita tahu tadi yaitu pembagian dari sinus dengan kosinus. Berarti kita dapatkan di sini tan 0 derajat itu adalah 0, tan 30 derajat itu adalah 1 per 3 akar 3, tan 45 derajat itu adalah 1, tan 60 derajat itu adalah akar 3, sedangkan tan 90 derajat itu tidak ada nilainya atau tidak bisa didefinisikan. Oke, itu adalah nilai dari ukuran sudut-sudut istimewa. Nah, kalau kalian penasaran kok Pak bisa 0 sih, sin 0 derajat itu, kok sin 30 derajat bisa setengah,
itu sebetulnya ada proses pembuktiannya. Silahkan kalian cari informasinya mengenai pembuktian nilai-nilai ini untuk menambah wawasan kalian. Oke, silahkan kalian maknai dulu ini. Kalian harus menghafal ini. Cara menghafalnya tadi yang sudah saya pernah bilang, bahwa cara sederhananya adalah kita awali dengan setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Itu cara menghafal kita untuk menentukan nilai-nilai dari ukuran sudut istimewa. Silakan diperhatikan dulu. Oke, selesai kita tentang sudut-sudut istimewa. Seperti yang kita tahu, kalau kita kaitkan dalam bentuk diagram kartesius, ini diagram kartesius yang kalian tahu. Kalau biasanya diagram kartesius kan di sininya sumbu X, di sininya sumbu Y. Tapi sekarang diagram kartesiusnya itu saya batasi di sininya 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat. Ini berarti menjadi 4 daerah atau 4 kuadran, disebutnya kuadran atau wilayah. Berarti ini adalah kuadran 1, berarti saya tulis di sini kuadran 1. Kuadran 1 batasnya dari berapa sampai berapa? Berarti dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kemudian ini berarti kuadran 2. Nah, kuadran 2 berarti batasnya dari berapa sampai berapa? Dari 90 derajat sampai 180 derajat. Kemudian ini berarti kuadran 3. Kuadran 3 berarti batasnya itu dari 180 derajat sampai 270 derajat. Dan yang terakhir ini adalah kuadran 4. Kuadran 4 berarti batasnya dari 270 derajat sampai, tadi bisa saya ganti di sini 360 derajat, gitu ya. Kita sudah tahu bahwa bentuk diagram kartesius ini menjadi 4 daerah. Daerah pertama kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Untuk batasannya kuadran 1 0 sampai 90, kuadran 2 90 sampai 180, kuadran 3 180 sampai 270, dan kuadran 4 270 sampai 360 derajat. Nah, kalau kita lihat, kalau kita perhatikan sudut-sudut istimewa itu, kita lihat di sini 0 sampai 90 derajat. Oh, ternyata untuk sudut-sudut istimewa itu nilai dari ukuran sudut istimewanya hanya yang terletak di kuadran 1. Pertanyaannya sekarang, kalau yang di kuadran 2 bagaimana cara mencari nilainya? Misalkan saya ambil sin 135 derajat. Sin 135 derajat berapa nilainya, Pak? Atau misalkan sin 225 derajat. Itu juga berapa nilainya? Kan kayak gitu pertanyaannya seperti itu. Jadi sekarang lanjutannya adalah kita akan menentukan nilai sudut-sudut istimewa tapi yang lebih dari 90 derajat. Artinya letaknya di kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Bagaimana caranya? Nah, di penentuan nilai-nilai untuk ukuran sudut yang lebih dari 90 derajat, ada hal yang harus kalian catat terlebih dahulu. Bahwa di setiap kuadran-kuadran ini ada nilai dari sinus, kosinus, dan tangen yang bernilai positif atau negatif. Jadi kalian harus memahami di kuadran 1 baik itu sinus atau kosinus atau tangen itu semuanya bernilai positif. Makanya tadi kan ini nilainya semuanya positif kan ya, ini semuanya positif, tidak ada yang negatif, semuanya positif. Nah, sedangkan kalau untuk yang di kuadran 2 itu tidak semuanya positif. Jadi kalau untuk sin itu bernilai positif. Tapi kalau untuk cos dan tangen di kuadran 2 ini nilainya itu adalah negatif. Itu ya. Itu untuk kuadran 2. Untuk kuadran 3 sin bernilai positif. Oh salah. Sin bernilai negatif,
Kos bernilai negatif dan tangen itu bernilai positif. Jadi kalau untuk di kuadran 3 itu yang bernilai positif adalah tangen. Dan yang terakhir kuadran 4, sin itu bernilai negatif, cos bernilai positif, dan tangen bernilai negatif. Ini harus kalian catat untuk menentukan nilai dari sudut yang lebih dari 90 derajat. Artinya bisa terletak di kuadran 2 yaitu antara 90 sampai 180, bisa terletak di kuadran 3 atau bisa juga terletak di kuadran 4 gitu ya. Sekali lagi, untuk kuadran 1 baik sinus, kosinus ataupun tangen itu semuanya bernilai positif. Sedangkan di kuadran 2 hanya sinus yang bernilai positif. Kuadran 3 hanya tangen yang bernilai positif. Kuadran 4 hanya kosinus yang bernilai positif. Ini yang harus kalian catat sebelum kita masuk ke rumus sudut-sudut berelasi. Itu ya. Oke, silakan kalian perhatikan kembali. Catat ini, dimaknai, dipahami. Oke. Selesai dari sini, setelah kita bisa menentukan, kita masuk ke sudut-sudut berelasi. Nah, sebetulnya fungsi dari sudut-sudut berelasi ini adalah untuk menentukan nilai dari suatu sudut yang lebih dari 90 derajat. Itu ya. Nah, untuk menentukan nilai tersebut kita gunakan rumus ini. Kita lihat di sini rumusnya. Saya ambil satu saja. Sin, di sini ada kata 180 derajat, ada plus, ada minus di sini. Artinya apa, Pak? Artinya ini bisa jadi dua rumus. Bisa 180 plus. Kalau 180 plus berarti plus alfa di sini. Alfa di sini adalah ukuran sudut. Artinya sudutnya sudut istimewa. Bisa 30, bisa 45, bisa 60, bisa 90. Kalau misalkan saya ambil plus, berarti 180 plus 30, berarti jadi berapa? Jadi 210. 210 berarti kuadran mana? Oh, kuadran 3. Kalau saya ambil minusnya, misalkan 180 min alfanya, misalkan saya ambil 45. Berarti kalau seperti itu hasilnya menjadi 135. 135, oh ternyata letaknya di kuadran 2. Jadi sekali lagi, untuk rumus ini untuk menentukan nilai dari sudut-sudut yang terletak di kuadran 2 atau kuadran 3. Sedangkan rumus yang kedua ini, lihat ini 360 min. Kan dia 360 bisa di sini ya. Berarti kalau min berarti letaknya adalah di kuadran 4. Jadi sekali lagi, rumus ini adalah untuk menentukan nilai dari sudut istimewa dari sudut yang terletak di kuadran 2 dan kuadran 3. Sedangkan kalau ini adalah rumus untuk menentukan sudut yang terletak di kuadran 4. Gitu ya. Saya ambil contoh. Misalkan kita ingin mencari nilai dari sin 135 derajat. Sudah jelas 135 derajat itu lebih dari 90 derajat. Nah, letaknya di kuadran berapa? Sudah jelas ini letaknya di kuadran 2. Karena kuadran 2 itu batasnya dari 90 sampai 180 derajat. Jadi kalau kita sin 135 derajat, kita gunakan rumus yang pertama. Karena ini tadi untuk, kalau ini kan tadi rumusnya untuk kuadran 2 atau 3. Sedangkan kalau yang ini untuk kuadran 4. Tuh ya. Kita lihat di sini. Berarti untuk 135 derajat, satu lagi di sini sin. Nah, kita lihat gunakan rumus ini. Berarti yang kita gunakan plus atau min. Karena yang kita inginkan adalah 135 derajat, berarti yang kita harus gunakan di sini adalah 180 derajat, berarti dikurangi. Dikurangi berapa supaya hasilnya 135 derajat? Oh, dikurangi 45 derajat. Itu ya. Dikurangi 45 derajat. Kemudian setelah ini apa yang kita lakukan? Nah, lihat di sini rumusnya. Ternyata berubah menjadi sin alfa. Alfa di sini kita pindahkan dengan di sini, berarti
alfa di sini kita punya 45 derajat. Berarti saya tulis di sini sin 45 derajat. Karena alfanya adalah 45 derajat. Negatif ini minnya nggak usah dibawa karena kan alfanya yang kita ambil, hanya alfanya saja. Itu ya. Oke, berapa hasil dari sin 45 derajat? Kita kembali ke tabel sudut-sudut istimewa. Sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Setengah akar 2. Oke, selesai atau belum? Sebetulnya belum di sini. Karena kita harus tahu dulu di sini. 135 derajat itu letaknya di kuadran 2. Kuadran 2 apa yang positif? Oh, sinus. Berarti karena di sini yang ditanyakan adalah sinus, berarti jawabannya tetap yaitu positif setengah akar 2. Jadi kalau saya simpulkan di sini, sin dari 135 derajat itu adalah setengah akar 2. Kenapa saya kasih jeda di sini di rumusnya? Karena sebetulnya di sini harus ada nilainya dulu nanti apakah dia positif atau mungkin negatif. Itu ya. Jadi sengaja saya tidak munculkan di sini positif negatifnya biar kalian tahu cara menggunakan nilai dari positif dan negatifnya. Kita ambil satu contoh lagi ya. Misalkan saya ambil yang letaknya itu di kuadran 4. Misalkan saya ingin cari nilai dari tan. Misalkan tannya itu 330 derajat. Ya, saya ingin cari nilai dari tan 330 derajat. Kita lihat dulu di sini. 330 itu letaknya sudah jelas berarti di kuadran 4 karena kuadran 4 antara 270 sampai 360. Itu ya. Nah, sehingga kita gunakan rumus yang ini. Berarti jadi tan 360 derajat dikurangi berapa biar jadi 330? Berarti dikurangi 30 derajat. Karena 360 derajat dikurangi 30 derajat hasilnya adalah 330 derajat. Berarti kita punya alfanya itu adalah alfa di sini berarti sama dengan 30 derajat. Berarti saya tulis lagi di sini sama dengan tan 30 derajat. Berapa tan 30 derajat itu? Kita lihat di sini. Tan 30 derajat berapa? 1/3 akar 3. Jadi saya tulis di sini 1/3 akar 3. Selesai atau belum? Belum, karena kita harus tentukan dulu apakah nilai tan di sini itu positif atau negatif. Kita lihat di sini. 330 tadi kita sudah tahu letaknya itu di kuadran 4. Kuadran 4 apa yang positif? Oh, kosinus yang positif. Dan ternyata tan itu adalah negatif. Berarti saya tambahkan di sini nilainya negatif. Sehingga saya simpulkan di sini tan 330 derajat itu sama dengan negatif 1/3 akar 3. Ya. Oke, ini adalah dua contoh yang harus kalian pahami bagaimana kita menggunakan rumus-rumus yang ada di dalam sudut-sudut relasi. Catatannya adalah kalian harus menghafal terkait dengan sudut-sudut istimewa. Poin yang kedua, kalian harus memahami tentang kuadran, artinya nilai-nilai sudut dalam diagram kartesius. Yang kalian juga harus memahami atau menghafal juga bahwa di kuadran 1 bernilai semua positif, kuadran 2 hanya sinus yang positif, kuadran 3 hanya tangen yang positif, dan kuadran 4 hanya kosinus yang positif. Berarti yang lainnya adalah negatif. Kemudian harus memahami rumus ini juga. Itu ya. Oke. Untuk materi UAS atau UAS atau PAT nanti materinya itu sampai pada sini, sudut-sudut berelasi gitu ya. Ini yang kalian pahami untuk pertemuan kita kali ini dan sekaligus pertemuan terakhir kita gitu ya. Oke, berarti kita lanjutkan ke latihan soal.
Oke, soalnya silakan kalian tentukan nilai dari sin, cos, tan yang A ini harus tambah lagi nih. Oke, saya kasih bonus di sini. Silakan kalian cari nilai dari 225, 150, 120, kemudian kita tambahkan di sini 750. Silakan kalian cari bagaimana cara melakukan nilai 750, kemudian 240, 210, 319 sama 300 derajat. Silakan kalian cari nilai-nilai dari ukuran sudut ini, gunakan rumus sudut-sudut berelasi. Itu untuk pertemuan terakhir kita. Silahkan dikerjakan, kemudian nanti dikumpulkan di Google Form. Jangan lupa like dan subscribe YouTube Bapak ya. Sekian untuk pertemuan kita kali ini. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.